Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Sumarni, calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak melalui kanvas Bagja Prakarsa Perubahan. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Hasra SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Anwar SPD MPD. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang religius, berbudaya, mandiri, kolaboratif, bernalar kritis, dan kreatif, serta kompeten di bidangnya masing-masing. Untuk mewujudkan visi saya, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan iman dan takwa dan ilmu pengetahuan, serta berkolaborasi dalam melaksanakan pembiasaan praktik baik melalui komunitas pencinta Al-Quran. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, 1. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan iman dan takwa dan ilmu pengetahuan melalui komunitas pencinta Al-Quran? Kedua, bagaimana membiasakan praktik baik di sekolah dan di rumah melalui komunitas pencinta Al-Quran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah antara lain 1. Berkoordinasi dengan rekan guru dan orang tua atau wali peserta didik dalam pengawasan pembiasaan praktik baik. Kedua, mengidentifikasi hal-hal yang menginspirasi sehubungan dengan pembiasaan praktik baik melalui komunitas pencinta Al-Quran. Ketiga, mengajarkan nilai-nilai moral, bersikap jujur dan terbuka, sopan santun, dan berbagi pengalaman inspiratif. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa saja yang memiliki kesamaan keinginan serta akan terlibat aktif dalam melaksanakan pembiasaan praktik baik melalui komunitas pencinta Al-Quran? Kedua, sarana dan prasarana apa saja yang mendukung dalam melaksanakan pembiasaan praktik baik melalui komunitas pencinta Al-Quran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain 1. Mengidentifikasi teman sejawat yang memiliki keinginan yang sama serta akan terlibat aktif dalam melaksanakan pembiasaan praktik baik melalui komunitas pencinta Al-Quran. Yang kedua, mengidentifikasi sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan pembiasaan praktik baik melalui komunitas pencinta Al-Quran.
Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, kegiatan apa yang paling sesuai dalam melaksanakan pembiasaan praktik baik melalui komunitas pencinta Al-Quran? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain: pertama, menggali informasi dari peserta didik tentang kegiatan yang paling sesuai dalam melaksanakan pembiasaan praktik baik melalui komunitas pencinta Al-Quran. Yang kedua, mencari informasi dari teman sejawat, sekolah lain, instansi terkait, sampai media sosial tentang kegiatan yang paling sesuai dalam melaksanakan pembiasaan praktik baik melalui komunitas pencinta Al-Quran. Tahapan Bagja yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, dengan cara apa dalam melaksanakan pembiasaan praktik baik di sekolah maupun di rumah dapat terwujud? Tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain membuat komunitas pencinta Al-Quran, memaksimalkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang sudah ada di sekolah. Kemudian membuat kurikulum yang relevan dengan komunitas pencinta Al-Quran. Tahapan Bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, pertama, siapa saja yang terlibat dalam komunitas pencinta Al-Quran tersebut? Kedua, apa indikator keberhasilan komunitas pencinta Al-Quran tersebut? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain: 1. Kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, orang tua peserta didik, dan saya sendiri sebagai guru yang memprakarsai komunitas pencinta Al-Quran. Kedua, mengajak peserta didik untuk terlibat langsung dalam pengelolaan komunitas pencinta Al-Quran, serta memberikan pemahaman mengapa komunitas pencinta Al-Quran dibentuk atau dibuat. Dan terakhir, melakukan refleksi perkembangan anggota komunitas pencinta Al-Quran secara berkala. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam sukses dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.